Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menampilkan para santri binaan PD-ku dalam menghafal ayat-ayat tematik, hadis-hadis Nabi tematik, dan juga maqalat ulama yang dijadikan sebagai landasan hidup ya, untuk meningkatkan sebuah semangat dalam hidup ini. Bahwa setiap santri di Taman Pendidikan Al-Quran pastinya menghafal doa senandung doa Al-Quran yang sering kita baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalau kita melihat dari redaksi doa ini, kandungannya cukup banyak, cukup bagus-bagus ya. Tetapi dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin ya mengambil atau menjelaskan satu poin saja ya. Itu ada beberapa poin ya. Di antaranya adalah mohon rahmat, terus juga mohon supaya Al-Quran ini bisa menjadi sebuah imam, cahaya dan petunjuk dalam sebuah kehidupan ya. Kemudian juga sebagai pengingat ya, menegur pada saat kita lupa. Kemudian juga memohon agar kita selalu dibimbing Allah, diberikan kesadaran untuk mengulang-ulang, senang membaca Al-Quran. Di poin kelimanya adalah waj'alhu lana hujjatal ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah. Apa itu hujjah? Sebagian artian perisai ya. Kemudian hujjah ini adalah argumentasi, alasan-alasan kita mempertahankan prinsip. Jadi dalam berhujjah arti dalam berargumentasi. Dan juga diartikan juga hujjah adalah pembela. Wahai Tuhan semesta alam. Nah, Al-Fakir ingin menjelaskan di sini hujjah adalah berargumentasi. Maka hendaknya kita ketika berdialog atau kita bermujadalah ya dalam mempertahankan prinsip, maka kita harus keluarkan hujah-hujah kita itu dengan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi prinsip itu berkaitan dengan agama. Tidak boleh kita mengatakan menurut pendapat ini, menurut pendapat ini, menurut pendapat ini. Tapi yang lebih baik adalah langsung dikeluarkan nasnya, Al-Qurannya, dalilnya. Ulama mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan adalah yang ada dalilnya. Nah, ini yang kita dengar. Maka kita mohon Al-Quran menjadi hujjah bagi kita. Ya. Sehingga bagaimana caranya? Nah, inilah yang perlu dipersiapkan. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah bukan hanya sekedar tulisan. Allah berfirman di surat
ke-29 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu illa dzalimun. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang berada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, di sini. Nah, ketika ayat Al-Quran itu masuk ke dalam dada kita melalui pikiran kita, dibantu oleh penglihatan dan pendengaran kita, maka pada satu saat ketika kita menghadapi sesuatu itu, dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, pada saat keluar itulah dinamakan hujjah. Maka di doa ini, waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Dan jadikanlah Al-Quran menjadi hujjah. Kapan? Bahwa Al-Quran itu adalah, ya, di surat Al-Baqarah ayat 80 Allah berkata, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya ketika jasad ini masih bersatu, menyatu dengan ruh, ya, itu disebut dengan an-nas. Maka pada saat kita hidup, nah itulah yang diharapkan. Nah, ketika tidak menyatu lagi, nama hudalil mayit. Al-Quran bukan buat mayit. Nah, memang nanti di akhirat Al-Quran itu syafi'an li ashabih, ya, akan menjadi syafaat penolong bagi para pemiliknya, ya, sahibun, pada pemiliknya, mereka yang sudah memiliki di dalam dadanya. Nah, demikianlah. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menyajikan penampilan para santri kami dari masing-masing level. Paling tidak ada 3 pelajaran saja yang kita bisa tampilkan, yaitu materi hafalan ayat pilihan secara tematik, materi hafalan hadis-hadis Nabi secara matematik, dan materi maqalat ulama atau mahfudot, yaitu mutiara kata dari para alim ulama. Ya, maka diawali oleh qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, telah berfirman Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Kalau hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau maqalat ulama, qala al-ulama wal hukama, telah berkata para ilmuwan dan orang-orang bijak. Baru masuk. Mari kita saksikan penampilan dari para santri binaan PD-ku untuk menampilkan hafalan mereka. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri TPQ Binaan PD-ku mempersembahkan Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. AP1, Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat ketiga Ali Imran ayat 19. AP2, Muhammad Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surat ke-68 Al-Qalam ayat 4. AP3, Rasulullah diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 107. P4, Rasulullah suri teladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 21. AP5, Al-Quran kitab yang terjaga kesuciannya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Quran surat ke-15 Al-Hijr ayat 9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. HR Bukhari. HN2, kebaikanmu adalah akhlakmu. Khairukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. HR Bukhari dan Muslim. HN3. Bismillah sebelum beraktivitas. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim akto. Tiap pekerjaan penting yang tidak diawali dengan basmalah maka ia terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. HN4, mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. HR Baihaqi. HN5, perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang telah ia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Qala ulama'ul wal hukama, telah berkata para ilmuwan dan orang-orang bijak. Z1, bersungguh-sungguh. Manjat dawajada, siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti dapat. MZ2, berjalan pada jalannya. Man sara 'alad darbi wasala. Siapa saja yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia. MZ3, bersabar. Man zafara zafira. Siapapun yang bersabar niscaya akan menjadi orang yang beruntung. MZ4, yang menanam yang memanen. Man yazrah yasud. Siapa saja yang menanam pasti memanen. MZ5, banyak kebaikannya banyak temannya. Man kasura ihsanuhu kasura ikhwanuhu. Siapa saja yang banyak kebaikannya maka pula banyak temannya.